Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Sistem Antri di Kantor BPJS Medan. Adapun proposal ini disusun oleh Leni Rahma Papahan, kemudian Yuli Monalisa Tambun, dan Yunita Anastasia. Next. Latar belakang. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat. Antrian merupakan masalah yang sering sekali kita temui pada kehidupan sehari-hari. Proses antri itu sendiri dapat terjadi karena adanya permintaan pelayanan yang lebih besar daripada fasilitas pelayanan yang ada dalam sistem antrian. Sampai saat ini, proses pelayanan pelanggan masih dilakukan secara manual. Hal ini dapat membuat semakin banyak waktu yang terbuang oleh pelanggan yang belum mendapat giliran untuk mendapatkan pelayanan. Next. Waktu adalah sesuatu hal yang berharga sehingga permasalahan sistem antrian di pusat layanan kesehatan seperti BPJS menyebabkan banyak waktu yang terbuang. Penulis membuat sebuah aplikasi yang akan menjadi solusi sekaligus peningkatan fasilitas di kantor BPJS dengan menjadikan smartphone dan penunjang teknologi lainnya untuk mengatur sistem antrian tersebut. Fasilitas yang dimaksud yaitu dalam pengambilan nomor antri. Kondisi saat ini, pasien diharuskan mengambil nomor antrian terlebih dahulu di lokasi pelayanan, lalu kemudian menunggu nomor antrian untuk dipanggil. Sehingga dalam rentang waktu tersebut, sebagian besar aktivitas mereka adalah menunggu yang berakibatkan menimbulkan kejenuhan. Jarang dari mereka yang dapat menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat di rumah atau menjalankan aktivitas lainnya. Next. Solusi dari masalah tersebut adalah membuat aplikasi sistem antrian secara online yang terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi pelanggan atau user dan admin BPJS atau operator. Pasien yang melakukan antrian menggunakan aplikasi tersebut menggunakan smartphone yang berbasis Android, kemudian sisi operator berbasis web. Dengan adanya aplikasi ini, membuat proses antrian menjadi efektif dan efisien. Aplikasi ini memiliki fitur notifikasi sehingga ketika nomor antrian terdekat terpanggil, maka pasien tersebut akan mendapatkan reminder berupa notifikasi untuk dapat segera kembali ke lokasi layanan kesehatan pada smartphone Android. Next. Yang kedua ialah tujuan. Tujuan yang akan dicapai terciptanya sebuah aplikasi mobile akan dapat digunakan untuk mengambil nomor antrian secara online tanpa harus mendatangi langsung BPJS yang memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya dengan menggunakan smartphone berbasis Android, serta dapat dijadikan sebagai aplikasi penunjang fasilitas pelayanan yang ditujukan kepada BPJS yang memberikan pelayanan untuk masyarakat. Next. Untuk pemodelan akan dijelaskan oleh teman kami, Leni Rahma Papahan. Oke, di sini ada pemodelan. Di bawah ini akan dijabarkan masing-masing pemodelan website dan aplikasi Android yang telah dibuat. Use case diagram website. Use case menggambarkan interaksi petugas dengan aplikasi web yang dibangun. Di sini ada petugas ke halaman utama, kemudian melakukan registrasi pelanggan, lalu input data pelanggan, lalu panggil pelanggan, lalu menampilkan info antrian dan panggil nomor antrian. Selanjutnya, use case diagram website. Use case menggambarkan interaksi pelanggan dengan aplikasi web yang dibangun. Di sini ada pelanggan ke menu utama, lalu melihat info antrian, lalu mengambil nomor antrian, lalu mendapatkan notifikasi antrian. Selanjutnya ada diagram aplikasi Android. Pada DFD ini khusus untuk menjelaskan alur aplikasi Android. Pada diagram di bawah ini digambarkan beberapa proses alur data pada aplikasi Android, yaitu proses pengolahan data, antrian, yang kedua proses ambil nomor antri, dan yang ketiga proses batal antri. Nah, di sini ada pelanggan yang akan mengambil nomor antri, dan nomor antri tersebut akan diolah di pengolahan data antrian. Lalu, pelanggan juga bisa membatalkan nomor antrian, dan nomor antrian yang dibatalkan akan diolah juga di pengolahan data antrian. Selanjutnya ada perancangan database. Pada tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu entity relationship diagram dan struktur relasi tabel. Yang pertama ada entitas pelanggan, yaitu mempunyai atribut ID pelanggan, nomor KTP, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP, username, dan password. Lalu pelanggan memiliki akun, yaitu username dan password. Lalu pelanggan juga bisa melakukan antrian yang berisi atribut ID antri, nomor antri, dan status. Lalu ada entitas petugas yang isinya ID admin, username, password, dan status sistem.
Selanjutnya ada desain antarmuka aplikasi Android. Itu yang pertama, login screen dengan menampilkan field input untuk memasukkan username dan password dari pasien untuk login ke dalam aplikasi Android. Nah, halaman login di aplikasi akan seperti ini. Ada penginputan username dan ada penginputan password, lalu klik login, button login ada di sini. Lalu yang kedua itu ada screen utama untuk menampilkan informasi antrian, tombol ambil nomor antri, dan tombol batal antri. Nah, di sini masuk ke halaman utamanya, sehabis login akan masuk ke halaman utama, dan di sini Anda dapat mengambil nomor antri dari sini. Silahkan lihat perkembangan antrian di sini. Di sini ada ambil nomor antri di sini dengan button ambil, lalu batalkan nomor antri di sini dengan button batal. Di sini juga akan menampilkan informasi nomor antrian Anda, lalu nomor antrian terakhir di sini, lalu ada nomor antrian terpanggil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leni Rahmat Topahan. Oke, di sini ada pembagian penjadwalan. Di minggu pertama, pencarian bahan kajian. Di minggu kedua, pengambilan data kantor BPJS. Di minggu ketiga, melakukan desain database. Di minggu keempat dan kelima, melakukan pengkoordinat. Lalu di minggu ke-6, melakukan uji coba. Lalu di minggu ke-6 melakukan domain juga. Lalu di minggu 7 melakukan hosting. Lalu minggu 8 evaluasi. Di minggu 9 pelatihan kepada pegawai kantor BPJS. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, sekian presentasi kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di komen di bawah ini. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.